Aku sih mengalir aja orangnya. Aku let it flow aja, dinikmatin. Yang pasti sekarang aku kan juga lagi menata hidup baru sama suamiku. Proses kita belum genap setahun. Tahun ini setahun ya, Januari ini. Jadi itu mungkin yang aku harus belajar terus, karena even pun aku pernah berkeluarga tapi aku pernah gagal, dan aku sekarang mulai lagi berumah tangga. Salah satu PR-ku adalah bagaimana menyesuaikan diri berumah tangga gitu kan. Terus ya berkarir seperti biasa, menghadapi pandemi gimana caranya tetap survive ya, karena itu juga berpengaruh pada kita gitu, efek pandemi gitu. Jadi bagaimana kita survive lah untuk menghadapi pandemi. Ya kita masih saling adjust juga ya, menerima kesibukan saya juga buat dia PR gitu ya, karena ya dia ngeliat ya kayak sekarang saya di organisasi, terus ada di organisasi yang lain juga, terus dia bilang kamu gak capek, terus kamu nggak pingin, ya dia sih pengen berharap aku fokus, dia cuma nggak pengen aku capek, dia nggak pengen aku stres gitu, dia nggak pengen aku lelah lah gitu. Kalau udah kayak gitu ya dia adjust juga sama kegiatanku, ya kegiatanku memang udah ada sebelumnya, tapi ya pelan-pelan aku beri pengertian, semoga lebih adjust lagi. Kalau misalkan pun nanti suatu saat dia komplain karena terlalu padat, ya aku harus mengurangi kegiatan karena ada prioritas-prioritas yang harus aku lakukan. Ada rencana merayakan anniversary 1 tahun? Iya nih, iya sih kayaknya harus ya, ya gaya-gayaan ya sebenarnya. Cuman ya mungkin mensyukuri aja. Kita sih pengen lah, ya simpelnya misalkan dinner gitu atau apa. Ya alhamdulillah sudah melewati setahun. Mungkin lebih banyak bersyukur dan berdoa lah. Belum tahu nih, abis kerjaan kelar baru saat ini dia juga tahu aku lagi hectic banget, jadi dia nggak terlalu nuntut gimana ya udah. Ya namanya suami sih pasti begitu ya gitu. Tapi aku kan punya tanggung jawab yang masih tersisa gitu ya, bukan tersisa sih, yang ada gitu. Masa kayaknya aku kalau melepas tuh aku namanya melepas tanggung jawab, jadi dia pahamin aja, makanya menyesuaikan diri dengan kondisi aku gitu. Kalau dia sih memintanya fokus sama keluarga aja, boleh nggak nanti gitu, udah tuh, terus fokus sama kita menikmati hidup kita aja gimana, sama anak gimana gitu kan. Ya sudah di sounding, artinya aku mulai adjust. Insya Allah sih kalau harus itu sih insya Allah ya, aku rasa setiap orang pasti disiapkan untuk thank you so much, thank you babe. Setiap orang kan pasti diberikan waktu. Akunya juga kadang-kadang udah di posisi yang belum pun masa itu, akunya juga sudah mulai adjust, nggak kayak dulu lagi ya, kita sudah ngerasain sana ngerasain sini, beraktivitas sana. Ya saatnya menikmati hidup, saatnya lebih slow gitu. Makanya aku terakhir senang banget tiba-tiba aku dari orang yang senang di hotel yang gimana, tiba-tiba aku senangnya camping. Dari gimana terus tiba-tiba aku senangnya sepedaan gitu, kontras sama kehidupanku yang sebelumnya. Tapi ya aku mendapatkan rasa syukur yang lain gitu, kenikmatan yang lain gitu. Jadi pada saat harus pensiun rasanya Tuhan pasti akan menggayat saya untuk siap, dan itu harus disiapkan. Kayaknya senang camping udah tanda-tanda jauh dari keramaiannya. Ngeliat sawah gitu udah norak kita, dulu kan biasa ya gitu, tapi kalau lihat sawah, pegunungan apa yang itu, kita jadi lebih ya kayaknya langsung terpanggil gitu. Tapi ya saat ini sih mungkin ketenangan itu memang menjadi prioritas gitu, karena kan dunia kita itu sudah kayak musik kan memang hiruk pikuk, ramai apa segala macam. Tapi pandemi ini menggait kita untuk memang menikmati kesunyian, kedamaian, terus menikmati sekitar yang ada walaupun simpel gitu. Jadi bagaimana bersyukur di antara kondisi yang ada. Pengen sih tapi belum jadi prioritas. Tapi pada saat ketemu tempat yang seru kayak villa atau suasana yang syahdu gitu, kayaknya kenikmatan yang Masya Allah gitu. Kita nikmati. Aku sih jangan jauh-jauh ya, Bogor juga nggak apa-apa, terus Sentul juga nggak apa-apa, ada daerah-daerah tertentu kalau ada tempat-tempat yang kita bisa, ini kan seru. Masih jangan jauh-jauh karena anakku kan tetap tetap harus keep in touch juga gitu, jangan jauh-jauh. Kalau dia nyusul aku kan juga nggak terlalu jauh gitu. Kalau itu sudah lillahi ta'ala ya, aku udah nggak dalam kondisi yang mengejar untuk punya anak, tapi juga tidak menjaga KB dan sebagainya gitu. Dan suamiku tuh masih pingin punya anak gitu, jadi masih
baby yang dia pengennya perempuan. Jadi buat aku ya dinikmatin aja, dijalanin aja. Kalau tiba-tiba Allah ngasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita berdoa sama-sama ya disyukurin aja. Tapi sebenarnya kenapa perempuan? Karena dia udah punya anak laki-laki 2, sementara aku punya anak perempuan 1. Jadi dia pengen tahu rasanya punya anak perempuan kayaknya. Pengen punya anak perempuan dari Dari karena dia udah punya anak laki kan. Sekarang dari aku dia pengen punya anak perempuan. Aku belum sampai program sih, ya udah ngalir gitu aja. Kalau memang tiba-tiba hati ini terpanggil kenceng, kalau pasti ya dilakukan program. Tapi kalau masih santai aja ya udah santai aja. Enggak sih, anak-anak enggak. Ya, apalagi dia lagi menikmati hidupnya ya. Dia udah gede menikmati hidupnya. Terus dia juga ada adik-adiknya kan, lucu-lucu juga. Jadi dia juga nggak punya lah adik gitu. Kalau dari aku sih dia nggak nuntut. Terserah mama aja kayak gitu. Oke. Tapi suami ngerti nggak sih? Kalau Bunda kan masih agak santai gitu ya, gimana dikasihnya? Kalau suami sendiri? Selama ini sih aku lihat sih dia juga santai, bahwa dia punya pingin tapi dia tidak menuntut gitu. Kalau emang pun enggak ya dia nggak apa-apa. Yang penting aku sehat kata dia gitu. Bun, terakhir mungkin di tahun ini kan kita 1 tahun pernikahan. Mungkin ada hal yang ingin dicapai nggak sih bareng sama suami di tahun ini? Ya 1 tahun itu masih ini banget ya, singkat banget gitu perjalanan kita ya. Semoga nggak hanya setahun ini, tahun yang akan datang sampai kita kalau sekarang kan sampai maut memisahkan tiljana apalah gitu ya. Kita kan semua orang pasti pinginnya seperti itu. Jadi aku hanya ingin terus memaknai, mensyukuri, menjalani kita apa adanya, menerima kurang kita itu yang paling susah kan gitu. Bagaimana saya menerima kekurangannya suami menerima kekurangan saya. Udah bukan masalah teori-teori lagi tuh ya, gimana caranya hidup, karena usia kita bukan usia yang wah saya harus gini, enggak. Jadi semoga kita bisa menikmati, menjalani, mensyukuri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.